pembahasan tentang hakikat manusia ini bisa dibilang merupakan suatu kajian klasik ya, yang dirasa pembahasannya tidak akan pernah bisa tuntas, karena yang dibahas adalah manusia, dan yang membahas itu manusia itu sendiri. Jadi manusia membahas manusia. Nah, ini akan tergantung dari jauh mana ya kualitas SDM dari masing-masing pribadi untuk membahas hakikat dari manusia itu sendiri. Karena bisa dibilang bahwa manusia adalah sosok yang misterius sebagai ciptaan Tuhan, yang mana ia bisa dibilang juga sebagai salah satu makhluk yang utama. Nah, keutamaannya itu bisa difahami karena ada faktor X ya. Kira-kira faktor X itu apa? Tentunya kita sepakat bahwa ada akal. Nah, faktor X itu adalah akal, yang mana dengan akal itu manusia bisa dikatakan sempurna, bisa utama, bisa mulia. Tapi sebaliknya ya, tanpa akal itu sendiri ya, manusia akan dikatakan hina ya. Nah, sebetulnya kalau boleh ya ditanya ya, kira-kira akal itu apa ya? Akal itu di mana? Kalau kita meyakini bahwa kita punya akal, coba bisalah menunjuk di bagian tubuh yang mana ini? Nah, ini akhirnya kita juga tanda tanya. Iya ya, kita meyakini bahwa kita punya akal ya, tetapi ketika ditanya akal itu seperti apa, akal itu di mana, kita masih ada tanda tanya. Jadi akal merupakan sesuatu yang abstrak ya, masih misterius juga gitu loh. Tapi kita yakin bahwa kita itu punya ya. Baik, begitu alangkah baiknya ayo kita bersama-sama mencoba untuk menggali ya lebih dalam tentang kemisteriusan akal yang ada di tubuh kita ya itu. Pokoknya kuncinya adalah dengan akal manusia bisa mulia, tanpa akal manusia bisa hina, nista. Nah, itu. Ya. Dalam tubuh ini ya, itu ada beberapa bagian-bagian utama ya yang perlu kita cross checkkan. Yang pertama, kita coba ya, kalau dikatakan bahwa sebagian meyakini bahwa akal itu adalah pikiran, akal itu otak, yang mana dengan akal manusia bisa mulia, bisa utama. Tapi kenyataannya tidak sedikit orang yang mengutamakan, mengidolakan ya, menyanjung-nyanjung tentang kepintarannya, tentang kejeniusannya ya, kepandaiannya yang berpangkal pada otaknya, pikirannya. Tidak sedikit dari mereka yang justru malahan bisa hancur, bisa terbunuh ya, bisa masuk dalam kegelapan gara-gara terjebak di pikirannya, di otaknya, di kejeniusannya. Karena rata-rata orang yang mengutamakan pikirannya ya, tanpa mengimbangi dengan faktor yang lainnya, maka ketika problematika yang dia dapati sudah mentok, maka ya
larinya nanti akhirnya jalan pintas, ya, frustasi, ya, mencari cara-cara agar untuk segera menuntaskan masalahnya dengan cara yang kurang baik mungkin, dan akhirnya bisa bunuh diri dan sebagainya. Nah, kalau realitanya itu seperti itu, apakah pantas, ya, keabstrakan dari akal itu hanya terwakili oleh pikiran atau oleh otak, ya? Ya, kita rasa masih belum cukup, ya. Ya, kita coba tambah, ya. Bagaimana ketika akal itu adalah merupakan akumulasi dari beberapa unit, ya. Yang pertama tadi katakanlah oke lah, yang pertama otak, ya, pikiran, ya. Yang kedua kita coba tentang bagian yang lebih luas dari tubuh ini. Di sini ada panca indera, ya, fungsi-fungsi dari tubuh yang secara global, ya, terbagi dalam panca indera, ya. Nah, panca indera ini tentunya mewakili seluruh fisik. Nah, fisik ini bagaimana jika dia itu mewakili, ya, cuma untuk mewakili tentang abstrakan daripada akal, ya. Saya contoh lah, orang yang selalu membangga-banggakan fisiknya, kecantikannya, ya, ketampanannya, ya, kekaranya itu, apakah ini sudah cukup pantas? Apakah dengan itu manusia langsung bisa terang mulia gitu? Wah, cantik sekali, wah, dia mulia, wah, tamat sekali, dia mulia, wah. Apakah cukup seperti itu? Ya, saya rasa ya kurang, ya, belum bisa lah menangkap abstrakan akal, ya. Karena sekali lagi, ya, dengan akal, ya, manusia akan bisa jadi sesuatu yang mulia. Hanya bermodal dengan fisik belumlah cukup, ya. Kita tambahin dari pertama, ya, otaknya encer, fisiknya bagus, ternyata masih belum bisa mewakili keabstrakan daripada akal. Baik, kita mencoba untuk menambahkan lagi, ya, kira-kira kolaborasi dengan unit yang mana lagi nih dari tubuh kita. Coba kita menambah dengan hati, ya, karena ini akal itu sepertinya tidak berdiri sendiri gitu loh, ya. Karena kita coba untuk kolaborasikan, ya, hati. Sekarang kita punya hati, tentunya kita bilang ya punya pasti, ya. Mana ada orang hidup yang tidak punya hati, ya. Karena hati merupakan sesuatu yang wajib ada dalam tubuh ini. Nah, tetapi ketika ditanya sebetulnya ini hati yang mana, gitu loh, akhirnya juga jawabannya bisa beda-beda ini, ya. Kalau hati menurut kacamata kedokteran, ya, ilmu anatomi tubuh, biologi, tentunya akan mengarah kepada ini bagian di mana, bagian di rusuk ini, ya, di dalam sana itu. Itu namanya hati atau liver, ya, punya fungsi sendiri, ya, untuk menyaring apa itu, semacam ya dari makanan, ya, menyaring darah di situ, ya, menyaring mungkin ada toksin-toksinnya, ya, racun-racun di sana itu. Itu salah satunya mungkin itu sih daripada itu ilmu kacamata anatomi tubuh kedokteran atau biologi, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, dari sudut pandang disiplin ilmu yang lain juga mengatakan hati itu posisinya beda lagi, ya. Kalau dari ilmu tasawuf misalnya, itu sebagian mengatakan bahwa hati itu di dada sebelah kiri gitu, ya. Jadi bawah dada sebelah kiri
2-3 jari di sana itu loh. Ya, di sana letaknya hati. Itu kalau menurut ilmu anatomi tubuh itu posisinya jantung sebetulnya, tapi dikatakan oleh mereka itu hati gitu. Nah itu beda lagi, karena dalam disiplin ilmu tasawuf sendiri itu di sana sebagai suatu inti penancapan kalimah thayyibah dalam zikir itu loh ya, menancapkannya di sana gitu loh. Itu sebagai pendapat seperti itu. Oke, ya. Ada juga dari disiplin ilmu yang lain, misalnya ilmu psikologi, ya. Ilmu psikologi bisa mengatakan bahwa hati itu adalah otak. Kok bisa? Ya, karena begini, ya. Kalau berbicara masalah pendonoran ya, ini selama ini orang memahami masalah donor itu kan biasanya donor darah gitu kan, si A mendonorkan darahnya pada si B. Nah ini tidak biasa gitu kan. Ini di sini kan tidak ada perpindahan yang signifikan ya, hanya pindah darahnya saja ya, yang lainnya nggak pindah gitu. Termasuk masalah ke memori pikiran, cinta kasih, keimanan tidak akan pindah ya. Terus yang kedua coba mungkin donor yang lain, donor ginjal misalnya ya, dari A mendonorkan ginjal kepada si B gitu loh. Nah ini apakah juga sama ya, si A punya memori kenangan cinta kasih apakah setelah dia mendonorkan ginjalnya kepada si B, apakah itu berpindah kepada si B? Dia tidak kan gitu loh. Dan ini juga perlu diperhatikan ya. Donor ginjal itu kalau bisa satu saja ya. Ya, jadi satu ginjal saja. Nanti kalau dua-duanya didonorkan nanti bisa ginjal gitu loh. Nah itu akhirnya ya game over kalau ginjal itu loh. Nah, enggak, ini hanya untuk seringan saja ya. Jadi intinya adalah ketika ada pendonoran ginjal maka tidak berpindah, hanya ginjalnya aja berpindah, yang lainnya tidak berpindah. Oke. Donor jantung juga sama, mungkin ya si A ini ketika dia mau meninggal kemudian wasiat jantungnya nanti tolong didonorkan kepada si B, itu pun juga tidak berpengaruh ya tentang memori, cinta kasih, kenangannya pindah kepada si B itu enggak. Walaupun mungkin dalam cerita-cerita di film itu ya, film-film melo itu kadang-kadang ada seperti itu ya, bahwa ketika si B setelah menerima jantungnya si A, tanpa disengaja dia lewat ya ketemu mantannya si A ya, tiba-tiba langsung ada getaran di jantungnya, deg merasa sesuatu yang aneh ya gitu lah. Itu kan di film, itu kan fiksi aja itu loh ya. Nah oke. Itu contoh ya. Jadi donor darah, donor ginjal, donor jantung itu tidak ada ininya, efeknya ya. Nah ini kita coba untuk lebih ekstrim lagi ya. Seandainya ada, seandainya ini ya, sebagai satu contoh saja ya. Dan mungkin ya jarang lah terjadi ya. Seandainya ada pendonoran otak ya, si A sebelum dia wafat dia berwasiat, tolong nanti otak saya didonorkan kepada si B ya, karena si B ini mungkin otaknya sudah mau rusak gitu misalnya gitu. Nah seandainya ini terjadi gitu, kira-kira ya logikanya itu masuk ke ini, apakah memori yang ada di otaknya si A ya yang tersimpan di sana, memori sini kan banyak, ada kenangan hidupnya, cinta kasihnya, bahkan keimanannya itu yang ada di sana itu pindah kepada si B atau tidak? Mungkin kita jawabannya berpindah ya. Nah kita pahami bahwa ketika ada dua laptop itu ya, hard disknya dipindah tentunya kan akan pindah juga datanya.
Nah, hard disk manusia kan yaitu otak kita itu kan gitu. Nah, oke. Jadi di sini ya sebagai suatu kesimpulan awal bahwa ternyata hati itu adalah otak gitu. Ya, kita sepakati bahwa menurut kacamata psikologi oke lah itu hati adalah otak. Kenapa begitu? Iya, karena begini, semua memori kan ada di dalam otak, ya semuanya. Bahkan kalau dikatakan bahwa keimanan itu dari hati dan hati itu dari otak, berarti apa intinya? Ya, berarti hati itu adalah otak. Karena apa, di situ menyimpan juga keimanan. Oke, ini mungkin dari sudut pandang ilmu psikologi lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, terus akhirnya ini yang dimaksud hati yang mana jadinya? Nah itu loh. Jadi ya tergantung dari sudut pandang yang melihat ya itu loh. Tapi ini adalah bahwa hati sendiri juga bisa dikatakan abstrak ya itu, tapi ada itu ya. Tinggal tergantung dari sudut mana dia memandang posisi dari hati itu sendiri. Oke, kembali ya bahwa bagaimana ketika keabstrakan dari akal itu sendiri ya, kita mencoba untuk mengakumulasi dari beberapa unit ya, dari mulai otak atau pikiran, kemudian panca indera mewakili fisik, dan dicampur dengan hati. Ketika ini berkolaborasi menjadi satu, kira-kira layakkah ya mereka dikatakan sebagai akal itu sendiri ya? Bagaimana kalau kita sepakati bahwa ini adalah sebagai kesatuan dari akal ya, karena dengan akal manusia itu bisa Yusuf mulia. Nah, untuk mulia, nah ini perlu adanya suatu kerja kolaborasi dari pikiran ya, punya suatu gambaran, keinginan, pemikiran. Nah ini kalau tidak dibantu oleh fisik kita, oleh panca indera, tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa berjalan ya. Nah, untuk mengimbangi itu butuh ada suatu hati ya, sebagai sensenya ya. Nah ini kolaborasi dari ketiga inilah yang penting. Karena apa? Manusia ketika dia punya suatu potensi yang tinggi dalam dirinya, maka ini akan bisa menjadi suatu bentuk yang nyata ya, ketika ada kolaborasi dari tiga unsur tadi ya, baik pikiran, panca indera atau fisik dan juga hati. Nah oke ya, jadi mungkin kita sepakati bersama untuk pada pemahaman awal ini bahwa akal merupakan kolaborasi dari tiga unsur yang ada dari tubuh kita ya, itu ada pikiran ya, fisik atau panca indera dan juga hati ya. Oke.